Halo guys, Trigona di sini dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara simpel menggunakan kompas bidik. Nah, jadi kemungkinan ini adalah kompas bidik yang murah ya. Saya dulu dapat ini ketika SMA dan ini biasa digunakan oleh anak mapala untuk kepentingan navigasi darat, dan kalau di pramuka biasanya ini digunakan untuk membuat peta. Dan fungsi utamanya sendiri adalah untuk menentukan azimut atau sudut suatu objek di suatu tempat terhadap kutub utara. Nah, jadi saya akan menjelaskan bagi-bagiannya terlebih dahulu ya. Jadi di sini kita bisa buka. Nah, di sini terlihat penampang utamanya. Ini disebut dial ya, bentuk lingkaran. Ini dialnya ini terbuat dari plastik ya. Mungkin untuk kompas bidik yang harganya lebih mahal itu bisa terbuat dari kaca. Tapi di sini rasanya seperti plastik ya. Dan di dalam dialnya itu sendiri ada kompasnya sendiri, yaitu yang menunjukkan arah utara, selatan, timur, dan barat. Dan di sekelilingnya itu terdapat angka-angka atau sudut-sudut untuk menunjukkan azimut suatu objek. Lalu ada penutup dialnya, ya, ini penutup dial, dan di dalam penutup dial itu ada sebuah lubang berbentuk kotak persegi panjang, yang mana di dalam lubang itu juga ada yang disebut dengan visir. Ya, jadi visir ini adalah tali yang melintang di tengah lubang ini yang berfungsi untuk membidik suatu objek. Lalu kemudian di sini ada kaca pembesarnya. Jadi kaca pembesar ini berfungsi untuk agar kita bisa melihat sudut suatu objek dengan kita melihat angka atau sudut yang ada di kompas itu melalui kaca pembesar yang ada di sini. Jadi saat kita membidik nanti, kita akan langsung bisa melihat sudut suatu objek melalui kaca pembesar ini. Jadi kaca pembesar ini memudahkan kita untuk melihat secara jelas sudut dari suatu objek. Kemudian di atas kaca pembesar ini ada seperti celah ya, seperti lengkungan begitu, yang nanti ini akan disejajarkan dengan visir di sini. Jadi agar objek yang kita bidik itu sejajar dengan visir, kita lihat juga melalui celah ini, yang kemudian kita akan bisa melanjutkan ke kaca pembesar ini untuk melihat sudut berapa derajatnya dari sebuah objek. Kemudian di sini juga kita bisa melihat ada sebuah pengait ya, atau bisa disebut juga dengan ring. Jadi nanti saat kita membidik, jempol kita akan masuk ke dalam sini agar kita bisa kokoh memegang kompas bidik ini. Dan untuk cara menggunakannya sendiri cukup mudah ya. Pertama-tama kita buka dulu kompas bidiknya. Untuk penutup dial dan visirnya kita tegakkan. Dan untuk kaca pembesarnya kita miringkan sebanyak 50 derajat atau seberapapun yang pasti, agar angka-angka di kompas itu terlihat jelas melalui kaca pembesar ini. Dan cara memegangnya itu seperti cara memegang pistol ya. Pertama-tama kita masukkan jempol kita ke dalam ring ini, dan tunjuk kita melingkar di sekitar kompas, dan sisanya jari kita mengikuti di bawah seperti ini. Nah, untuk membidik suatu objek, pertama kita tentukan dulu objek yang mana akan dibidik. Misal kita akan membidik pohon yang ada di sana itu. Pertama kita dekatkan kompas bidik ini ke mata kita yang akan digunakan untuk membidik, dan kita tempatkan objek yang akan kita bidik itu sejajar dengan visir. Dan visir ini juga harus sejajar dengan celah lengkung yang ada di atas kaca pembesar. Nah, jika kita sudah membidik suatu objek melalui kaca pembesar itu, kita akan bisa melihat berapa sudutnya atau azimutnya, berapa derajat terhadap kutub utara.
Udah, itu aja. Jadi itu bisa dibilang sangat simpel banget ya cara menggunakan kompas bidik ini. Jadi kalau di pramuka mereka menggunakan kompas bidik ini untuk membuat peta pita ya. Jadi di peta pita itu sendiri itu seperti peta buta ya, atau peta laporan perjalanan. Jadi di laporan perjalanan itu kita juga nanti ada mengukur sudut azimut. Jadi setiap belokan di perjalanan yang kita lalui itu kita ukur azimutnya dengan menggunakan kompas bidik ini. Nah, kalau di Mapala atau Sispala mereka menggunakan kompas bidik ini untuk kepentingan navigasi darat. Jadi kompas bidik ini biasanya akan ditemani juga dengan peta topografi ya. Jadi peta topografi itu peta yang juga menunjukkan suatu elevasi di suatu tempat. Jadi dengan peta topografi itu kita juga akan bisa melihat kita berada di ketinggian berapa dari permukaan laut. Jadi dalam navigasi darat, anak-anak Sispala dan Mapala itu biasanya menggunakan peta topografi dan kompas bidik ini untuk menentukan posisi mereka di suatu tempat sesuai dengan peta yang mereka bawa. Jadi dengan membidik dua objek yang lokasinya agak jauh dan untuk menentukan azimutnya berapa, dan kemudian mereka akan mencari back azimutnya berapa. Jika mereka sudah tahu back azimutnya berapa, mereka akan memvisualisasikan itu di peta topografi yang mereka bawa. Mereka mencari perpotongannya dan mereka bisa mengetahui posisi mereka di mana di dalam peta tersebut. Back azimut sendiri itu adalah lawan dari azimut ya. Jadi untuk menentukan back azimut itu, jika kita membidik suatu objek yang sudut azimutnya di atas 180 derajat, maka itu harus dikurangi 180. Dan jika suatu objek sudutnya di bawah 180, itu harus ditambah dengan 180, maka kita akan mendapatkan back azimutnya. Tapi saat ini saya tidak akan membahas mengenai navigasi darat lebih mendalam lagi. Mungkin saya nanti akan membuat video tentang navigasi darat di lain hari. Dan sejauh ini sebenarnya saya kurang tahu banyak tentang kegunaan dari kompas bidik ini ya, selain digunakan untuk membuat peta pita dan navigasi darat. Mungkin kalau dari kalian ada tahu kegunaan lebihnya dari kompas bidik ini, nanti bisa ditulis di kolom komentar dan nanti kita bisa diskusikan di sana. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan nantikan video-video saya yang lain. Adios.